Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan rumus logika if. Yang pertama nanti kita coba untuk menggunakan if tunggal, dan yang kedua nanti kita akan mencari nilai dengan menggunakan if ganda. Yang pertama sudah saya siapkan di sini tabelnya. Kita akan mencari nilai rata-rata sama keterangan yang menggunakan rumus if. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan rumus rata-rata, jadi rumus rata-ratanya ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Sama dengan average, ya, di sini kasih kurung buka, kemudian kita blok, ya, yang mau kita cari rata-ratanya, kasih kurung tutup, kemudian tangan kita. Setelah mendapatkan nilai rata-rata, tinggal kita klik, kemudian didekatkan di sini ada tanda plus hitamnya kecil ini, kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya. Baru selanjutnya kita akan mencari keterangan. Nah, kalau kita mencari keterangan, di sini ada syaratnya. Kita tidak boleh langsung menuliskan, di sini nilainya 86, padahal syaratnya kalau nilainya 75 lulus, berarti ini saya ketik lulus. Nah, ini tidak boleh. Datanya kalau banyak, wah, kita bisa capek, mungkin seharian tidak selesai. Nah, maka dari itu kita menggunakan rumus if. Nah, kebetulan di sini syaratnya hanya 2, berarti rumus if-nya rumus if tunggal. If-nya 1 saja sudah cukup. Sama dengan if kurung buka. Di bawah di sini bisa kita lihat untuk menentukannya ada logical test, syaratnya. Jika nanti kita sudah masukkan syarat, di sini ada value of true, hasilnya. Berarti kalau sudah memenuhi syarat, berarti nanti hasilnya betul. Jika tidak memenuhi syarat, berarti hasilnya salah. Nah, di sini kita masukkan syaratnya. Jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 75, maka ya, ditulis titik koma. Masalahnya di bawah di sini tertuliskan titik koma. Kalau nanti di komputer kalian tertulisnya titik 2, berarti nanti penulisannya pakai titik 2. Maka memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, dia dinyatakan lulus. Tinggal kita ketik lulus, tapi dengan ketentuan kita ngasih tanda petik. Lulus. Petik. Tutup. Titik koma. Tidak memenuhi syarat, value is true. Berarti dia dinyatakan tidak lulus. Langsung aja kita ketik tidak lulus. Kasih petik tutup, kurung tutup. Enter. Di sini sudah ketemu lulus. Yang bawah kita masukkan rumus lagi. Enggak. Hanya tinggal kita klik lagi yang ada di sel G7, kita dekatkan lagi di bagian bawahnya ini sampai ada tanda plus hitamnya. Klik, tahan, tarik ke bawah. Di sini sudah kita mendapatkan keterangan dari 10 siswa, kita hanya menuliskan 1 rumus saja. Yaitu untuk penggunaan rumus if tunggal. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan rumus if ganda. Di sini juga sudah saya buatkan tabelnya. Di sini ada untuk membuat atau mencari gaji karyawan. Di sini ada gajinya, ada bonus, ada total gaji sama pajak. Nah, untuk menyelesaikan ini kita lihat di sini ada ketentuan soalnya. Untuk mencari gaji, nanti jika golongan 1 maka nanti gajinya 2 juta. Golongan kedua gajinya 3 juta. Golongan ketiga gajinya 4 juta. Nanti kita tidak asal memasukkan, ini golongan 1, saya ketik 2 juta. Enggak. Tapi kita menggunakan rumus if. Nah, kita coba dulu.
sama dengan, di sini syaratnya ada 3. Ada 3 syarat. Ya, kalau penggunaan rumus if, kalau menggunakan syarat 3, berarti kita tidak usah menggunakan if 3, tapi kita menggunakan cukup 2 saja. Nah, kita lihat, if kurung buka, kayak tadi rumus if tunggal hanya masukkan syaratnya, gitu. Golongan. Jika di sini golongan ya di sel B7 sama dengan 1, ya, berarti maka gajinya berapa? Bisa kita lihat, gajinya 2 juta, tinggal kita masukkan 2 juta. Jika di sel B7 bukan golongan 1, ya, maka dia termasuk golongan 2. Nah, di situ golongan 2 ada syaratnya. Jika golongan 2, maka mendapat gaji 3 juta. Nah, di sini jika tidak masuk ini, kalau ini sama dengan 1, ya berarti nanti gajinya 2 juta. Kalau nanti di sini 2, berarti hasilnya 3 juta. Berarti kita masih menggunakan rumus if lagi. Berarti if ganda, ya, seperti saya katakan tadi. Jika tidak memenuhi, B7 tidak memenuhi, syaratnya ini tidak memenuhi, berarti nanti ini jawabannya salah. Kalau memenuhi, jawabannya betul di sini. Berarti selanjutnya kita menggunakan if lagi, dimasukkan syaratnya lagi. Jika sel B7 sama dengan 2, berarti maka gajinya 3 juta. Titik koma. Jika tidak memenuhi syarat yang pertama, golongan 1, golongan 2, berarti dia termasuk golongan 3. Nah, yang tidak memenuhi ini langsung aja golongan 3, tidak usah kita masukkan rumus if lagi, hanya langsung kita ketik aja 4 juta. Ya, nah, ketik 4 juta. Nah, setelah kita ketik 4 juta, di sini tinggal kita kasih kurung tutup. Ini juga bisa kita lihat warnanya, sampai nanti warnanya yang terakhir biasanya kurung tutupnya hitam. Nanti akan ketemu, oh gajinya golongan 1 2 juta, udah betul. Tinggal kita klik aja, tarik ke bawah seperti tadi. Udah ketemu. Baru nanti kita akan mencari bonus. Mungkin di sini kita masih bingung, tapi tidak apa-apa. Kita lanjut yang bonus, masalahnya hampir sama. Cuman hanya menggunakan syarat-syaratnya. Di sini bonusnya kita hanya persen, bukan nilainya ini. Jika kita lihat, jika golongan 1 mendapatkan bonus 5% dari gaji. Sama saja, kita masukkan rumus if, sama dengan if, ya, kurung buka. Syaratnya apa? Ya. Jika sel atau golongannya sama dengan 1, maka ya, maka dia mendapatkan bonus 5% dari gaji. Maka bonusnya 5% dari gaji. 5% dikalikan gajinya. Jika tidak termasuk golongan 1, berarti dia jawabannya salah. Makanya nanti kita masukkan rumus if lagi, ya, titik koma if, kurung buka, syaratnya lagi, jika golongan atau sel B7 sama dengan 2, maka ya, dia mendapatkan bonus 3%. 3% dari gaji dikalikan gaji, ya, gajinya nanti diklik, titik koma. Jika tidak masuk golongan 1, tidak masuk golongan 2, dia masuknya golongan 3. Dia mendapatkan
bonus 1%. Berarti hanya langsung kita masukkan 1% dikalikan gajinya. Kasih kurung tutup, ditekan enter. Nah, kalau kita menemui kasus seperti ini ya, di sini bisa dilihat kurungnya hanya 1. Ya, ini menyatakan kalau kita menuliskannya masih belum tepat. Nah, kita tidak usah tekan no, kita tekan yes saja tidak apa-apa. Nah, biasanya otomatis ditambahi untuk kurungnya. Tinggal kita klik, tarik ke bawah. Setelah kita mengetahui bonus, kita akan mencari total gaji. Nah, total gaji nanti diperoleh dari gaji ditambah bonus. Berarti gajinya ditambah bonusnya. Ketemu lagi nanti. Nah, ketemu gaji total. Ini ketemu. Tinggal klik lagi ke arah bawah. Nah, seperti yang sebelumnya. Dan yang terakhir, kita akan mencari pajak. Pajak di sini ada ketentuannya juga. Ya. Jika total gaji lebih dari sama dengan 4 juta, maka pajaknya sebesar 0,5% dari total gaji. Jika gaji totalnya lebih besar sama dengan 3 juta, maka pajaknya sebesar 0,25%. Kita coba aja. Kita masukkan rumusnya sama dengan if kurung buka, logical test, syaratnya di situ. Jika total gaji, berarti kita klik total gaji, lebih dari sama dengan 4 juta. Kita ketik 4 juta. Maka, kasih titik koma, dia dikenakan pajak sebesar 5% dari total gaji. 0,5%. 0,5% dari gaji. Berarti dikalikan gajinya. Total gaji. Jika gajinya lebih dari 3 juta, ini tidak bisa langsung kita masukkan. Masalahnya ini syaratnya masih ada 2. Yang lebih dari ini sama yang tidak, berarti nanti langsung tidak dapat pajak. Jadi ada syarat 2, berarti kita masukkan rumus if lagi. Ya. Titik koma, if, kurung buka, kita tentukan syaratnya lagi. Ya. Total gaji lebih dari sama dengan 3 juta, maka ya, dikenakan pajak 0,25 dikalikan 0,25% dikalikan gaji, jadi total gajinya tinggal kita klik. Ya. Jika tidak memenuhi ini berarti syarat salah, ketemunya tidak mendapat, tidak dikenakan pajak, berarti tinggal diketik 0. Masalahnya yang dikenakan pajak hanya 4 juta ke atas, 3 juta ke atas, yang lainnya tidak dikenakan pajak. Tinggal kita kasih kurung tutup 2, jangan 1, nanti sama kayak tadi ada peringatannya, kemudian kita tekan enter. Kita lihat, mungkin di sini ada kesalahan, tidak apa-apa. Nanti ketahuan. Di sini dituliskan 0,5. Berarti penulisannya untuk angka salah. Harusnya pakai koma, bukan titik. Nah, kita lihat aja. Secara otomatis di sini akan terkoreksi. Akan tahu juga kesalahannya. Sudah, kita coba ditekan enter. Nah, ketemu. Berarti di sini tidak dikenakan pajak. Kita lihat. 2.100.000 dikenakan pajak enggak? Tidak lebih dari 3 juta. Berarti tidak kena pajak. Betul. Tinggal kita klik.
tarik ke bawah. Di sini penggunaan rumus logika if ganda sudah kita coba. Mungkin agak gampang-gampang susah, tapi nanti kalau kita mempraktekkan, kita nyoba terus berkali-kali, saya yakin bisa. Ya, ini tadi yang pertama saya sudah menjelaskan rumus if tunggal hanya menggunakan dua syarat, dan di sini saya menggunakan rumus if ganda yang mempunyai syarat 3. Mungkin itu penjelasan saya penggunaan rumus if, tunggal, dan rumus ganda. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan kita lebih baik. Terima kasih.